Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami berserah padamu. Sebab kami tahu rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Kami tahu
Engkau kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, kami mau turut kehendak-Mu. Kami percaya pada rancangan-Mu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom warga kerajaan, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu hari ini. Senang sekali kita bisa berjumpa sekalipun melalui ibadah online. Saya yakin dan percaya setiap kita dimanapun berada yang memiliki hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan memuaskan setiap kita. Malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita sama-sama untuk datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan hati dan pikiran kita supaya firman Tuhan berbicara mengubahkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh kembali beribadah bersama-sama, sekalipun melalui ibadah online, tapi kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Engkau berbicara menguatkan setiap kami, memberikan kepada kami inspirasi-inspirasi yang baru. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti kebenaran dan kebenaran memerdekakan setiap kami. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, berbicara bagi setiap kami, kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka, sembuhkan setiap kami Tuhan melalui firman-Mu. Kami tahu firman-Mu hidup dan firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak berubah. Sekalipun keadaan di sekeliling kami dapat berubah, tapi firman-Mu tetap Tuhan menjadi kekuatan dan sandaran bagi setiap kami. Dan buka hati bagi Engkau, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam masa puasa Daniel kita selama 21 hari. Dan malam hari ini saya akan membagikan bagi setiap kita beberapa renungan dari renungan doa puasa yang saya rasa ini menguatkan setiap kita di masa-masa sekarang ini, ya, khususnya di masa-masa setelah pandemi COVID. Kita ada di masa-masa recovery dari pandemi yang sudah terjadi kurang lebih hampir 3 tahun ini. Nah saudara, beberapa hari yang lalu kita merenungkan dari kitab Esther, mulai dari pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-8, cerita-cerita yang luar biasa yang menginspirasi kita. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya highlight buat setiap kita malam hari ini untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, mungkin ada banyak orang yang merasa bahwa sepertinya pertolongan Tuhan itu kok lama sekali ya. Tuhan itu sepertinya kalau menolong kita, sepertinya Tuhan itu sengaja menunda-nunda waktu untuk memberikan kepada kita jawaban atau pertolongan di saat kita memerlukan, saat kita membutuhkan. Atau mungkin kita juga pernah berjumpa dengan orang yang kehilangan gairah untuk mempercayai Tuhan dalam pergumulan mereka. Saudara, ini adalah situasi-situasi yang sangat sering terjadi, bukan hanya di kalangan orang tidak percaya, tapi justru di kalangan gereja. Ada banyak sekali orang yang sudah kehilangan kemauan untuk menyerahkan kehidupan mereka, mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena mungkin ada sekian banyak pengalaman ketika mereka berdoa, mereka mungkin mengharapkan sesuatu untuk Tuhan lakukan buat mereka, tapi mereka memaksakan untuk Tuhan melakukannya
persis seperti yang mereka mau di waktu yang mereka tentukan. Nah, seperti yang beberapa kali saya sampaikan buat saudara bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas waktu. Tuhan itu adalah awal dan akhir. Dia adalah Alfa dan Omega. Tuhan itu melihat kehidupan kita dari awal sampai akhir. Kita hanya memahami kehidupan kita sebatas mana yang mampu untuk kita pahami. Ya, misalnya kita mungkin berpikir bahwa kita mampu bertahan hidup mungkin seminggu atau 2 minggu. Atau kalau kita punya sekian banyak tabungan, kita merasa bahwa mungkin kita mampu untuk bertahan hidup selama mungkin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun di depan kita. Kita merasa kita mampu untuk bertahan selama itu. Tapi itu menurut batas kemampuan yang kita ketahui. Nah, saudara, Tuhan adalah pribadi yang berkuasa atas ruang dan waktu. Dia mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk memahami kemahatauannya Tuhan, itu sangat sulit bagi kita karena sekali lagi kita ini adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita sudah tahu ada beberapa manusia, ya bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara yang berusaha untuk bisa menerka apa yang akan terjadi hari esok. Ada yang benar terjadi, tapi lebih banyak yang tidak terjadi daripada apa yang mereka prediksikan. Bahkan beberapa orang yang berkata bahwa tahun 2000, waktu itu ada yang berkata bahwa tahun 2000 itu kelihatannya gelap. Ya benar-benar gelap buat yang bersangkutan karena tahun 2000, sebelum tahun 2000 yang bersangkutan sudah dipanggil Tuhan pulang ke sana, saudara. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu merahasiakan segala sesuatu supaya kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Supaya kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus berkata bahwa kita ini adalah domba gembalaannya. Kita ini adalah domba yang digembalakan oleh Tuhan sendiri. Ada ayat yang sangat populer dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 ya, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Yesus juga berkata bahwa dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memelihara kehidupan domba-dombanya. Nah saudara, dari cerita Esther ini, yang hari ini kita akan renungkan bersama-sama pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-8. Kita akan melihat bagaimana Tuhan itu melakukan pemeliharaannya, mengerjakan pemeliharaannya dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan dia. Saudara, di pasal yang ke-5, di sana diceritakan bagaimana pada saat itu ada orang yang ingin membunuh Mordekai, ya, karena dia merasa panas hati ketika dia lewat di pintu gerbang kerajaan istana itu, dan Mordekai tidak memberikan penghormatan. Sebenarnya tidak ada kewajiban untuk Mordekai memberikan penghormatan, hanya memang yang bersangkutan ini orang yang sangat ingin untuk dihormati, saudara. Ya, saudara, kita tahu firman Tuhan berkata bahwa tinggi hati itu mendahului kehancuran. Nah, apa yang terjadi di sini sebenarnya kalau kita mau melihat dari sudut pandang bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas waktu. Saudara, kalau kita lihat Haman ketika dia melihat Mordekai tidak menghormati dia, ketika kita melihat bagaimana Haman tidak memberikan respon yang seharusnya dia berikan sebagai orang yang sudah baru saja berjumpa dengan raja dan ratu. Dia mungkin merasa betapa hebatnya dirinya yang bisa ikut makan malam bersama dengan raja dan ratu, bahkan dia mengundang raja dan ratu untuk bisa ikut ke dalam perjamuan makan yang dia adakan. Dia merasa dengan segala privilege yang dia dapatkan dari raja saat itu, dia merasa bahwa dia sangat layak untuk dihormati. Tapi yang kita tahu bahwa tidak ada pribadi lain di dalam kehidupan ini, dalam dunia ini, yang layak menerima penghormatan selain daripada Tuhan. Saya tidak mengajak kita untuk tidak menghormati dan menghargai orang tua. Tapi saudara, kalau kita mengakui betul bahwa manusia penuh dengan keterbatasan, sehebat-hebatnya manusia, termasuk saya dan saudara, kita juga punya banyak sekali kelemahan. Sehingga kadangkala ketika kita merasa bahwa orang harus memperlakukan kita begitu terhormat, begitu baik menurut pandangan kita, kenapa seringkali kita tersinggung dengan sikap orang lain? Kalau kita mau jujur sebenarnya karena kita ingin dihormati lebih daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita.
Seringkali kita menuntut orang lain untuk menghargai kita lebih karena kita merasa kita layak untuk menerimanya. Dan kita lupa bahwa sebenarnya kebaikan-kebaikan kita, sebenarnya prestasi-prestasi kita, semua itu datang dari kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kita sendiri dengan segala kepribadian kita, dengan segala yang kita punya, itu penuh dengan kerapuhan, saudara. Ada satu sermon dari Pastor Timotius Arifin, gembala senior kita, yang sangat luar biasa memberkati saya. Dia berkata seperti ini, kalau kita suka dengan yang namanya pleasure, atau kita suka untuk hal-hal yang disenangkan, kita suka untuk menerima kesenangan, kita suka untuk dilayani seperti seorang raja, maka kita akan lupa, lambat laun kita akan menjadi lupa bahwa kita dipanggil untuk melayani. Saudara, kita dipanggil untuk melayani sesama kita. Nah, di bulan yang pertama ini kita juga sedang belajar tentang bagaimana kasih karunia Allah yang mendatangkan karunia-karunia roh dalam kehidupan kita. Itu dipakai untuk membangun jemaat, dipakai untuk saling memberkati, saling membangun satu dengan yang lainnya. Kita lihat di sini dalam pasal yang kelima, bagaimana Haman dengan hati yang panas, dia ingin membunuh Mordekai. Nah, dia merasa dia layak menerima sesuatu yang lebih dari Mordekai. Nah, saudara, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, ya di kantor mungkin, bahkan mungkin di pelayanan, kita tahu ada orang-orang yang memang suka untuk menerima penghargaan. Tapi saya berdoa supaya setiap kita warga kerajaan, dimanapun kita berada, mungkin Tuhan mempercayakan kepada saudara posisi yang baik di kantor, Tuhan mempercayakan kepada saudara posisi yang baik dalam pelayanan. Saudara, biarlah semuanya itu tidak membawa kita kepada keinginan untuk dihormati. Justru ketika kita ada di posisi itu, biarlah kita menyadari betul bahwa posisi itu dipercayakan buat kita, supaya melalui posisi itu kita bisa membawa penghormatan kepada Allah. Dan ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, maka kita akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, memang kita masih tinggal di dalam dunia. Ya, kita perlu saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Tapi saya rasa setiap kita perlu untuk belajar, untuk kita menaruh penghormatan yang sewajarnya kepada manusia. Ketika kita menghargai sesuatu lebih dari yang sepantasnya, yang seharusnya, maka lambat laun kita akan menjadikan hal tersebut menjadi berhala dalam kehidupan kita. Saudara, berhala itu bukan lagi berbicara tentang penyembahan patung atau pohon dan lain sebagainya. Berhala di akhir zaman ini adalah segala sesuatu yang kita cintai, yang kita hormati lebih daripada Tuhan. Nah, kita lihat apa yang terjadi kepada Haman. Ketika dia merasa bahwa dia perlu, dia sangat mau untuk dihormati. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, mungkin Haman lupa bahwa Mordekai ini pernah menyelamatkan Raja Ahasweros dari rencana pembunuhan. Nah, kita bersyukur karena dalam kehendaknya Tuhan, yang ingin Tuhan nyatakan kepada Mordekai, kepada Raja Ahasweros, kepada Esther, dan juga kepada Haman dan orang-orang yang mendukung dia. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu membela orang-orang yang mengandalkan dia. Saudara, coba perhatikan. Sepertinya Tuhan sengaja membiarkan Mordekai dan orang Yahudi pada saat itu berada dalam ancaman. Sepertinya mereka dibiarkan untuk mengalami ketakutan. Tapi sebenarnya, saudara, kalau kita tahu narasi Alkitab secara khusus dalam Perjanjian Lama, kita lihat bahwa Tuhan itu memakai orang fasik untuk mendidik, saya nggak pakai kata menghajar ya, mendidik orang benar. Dan melalui itu, mungkin buat orang fasik ketika mereka melakukan penghukuman, ketika mereka sepertinya punya kuasa atas orang benar, orang pilihan Allah, mungkin buat mereka adalah sebuah kemenangan. Tapi sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan manusia. Tuhan pakai segala sesuatu untuk menunjukkan bahwa orang yang terus teguh berpengharapan kepada Tuhan pasti akan menerima kemenangan dari Dia, dari Tuhan sendiri. Saudara, kita tahu bagaimana ketika Raja Ahasweros melihat kembali catatan-catatan yang ada. Dan dia menemukan bahwa memang Mordekai ini pernah menyelamatkan dia dari pembunuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada sebuah pembalikan yang Tuhan kerjakan di dalam kerajaan itu. Yang seharusnya Mordekai, yang harusnya
akan digantung, ya. Tapi malah Haman yang mengalami hukuman itu. Bahkan Haman dihukum di tiang gantungan yang dia persiapkan sendiri untuk Mordekai. Saudara, kita bisa melihat di sini dari dua sudut pandang. Kita bisa melihat dari sudut pandang Mordekai. Bagaimana orang yang berpengharapan di dalam Tuhan itu selalu mendapat pembelaan dari Allah. Tuhan itu tidak pernah lupa, saudara. Mungkin kita pernah menghadapi persoalan, kita dijelek-jelekan. Ada orang mungkin yang iri dan ingin menjatuhkan kita dengan berbagai macam cara. Tapi kalau kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan masih melakukan pembelaannya bagi setiap kita orang percaya sampai hari ini. Saudara, ada beberapa kali dalam pelayanan saya, dalam pribadi, di kehidupan pribadi saya sendiri, berhadapan dengan orang-orang yang coba untuk menjatuhkan dengan segala macam cerita, dengan segala macam cara. Saudara, belajar untuk mengampuni dan memberkati orang-orang yang ingin menjatuhkan kita dan membiarkan Tuhan yang melakukan pembalasan. Itu adalah sesuatu yang sangat Tuhan rindukan bagi kita. Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Seringkali kita berpikir dengan kepala kita bagaimana cara kita membalas supaya orang itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Saudara, mungkin kalau kita melihat dari sudut pandang Mordekai bahwa Tuhan itu sedang menguji kita. Apakah kita mampu untuk mempercayakan emosi kita kepada Tuhan? Keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Saudara, dalam hati manusia ada banyak sekali keinginan. Kitab Amsal berkata, Salomo berkata, menulis perenungan yang baik sekali. Ada banyak keinginan dalam hati manusia, tapi orang yang berhikmatlah yang mampu untuk menimbanya. Saudara, dalam hati manusia itu ada banyak sekali keinginan yang menggebu-gebu. Bukan hanya keinginan untuk hal yang baik, tapi karena kita ini adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka ada keinginan-keinginan juga yang tidak mempermuliakan Allah. Saudara tahu bahwa dari keinginan-keinginan itulah Tuhan menguji dan mendidik kita, memurnikan kita. Saudara, ketika kita melihat kehidupan Mordekai, bagaimana Tuhan membela, bagaimana Tuhan melaksanakan pemeliharaannya terhadap kehidupan Mordekai, kita bisa mengerti bahwa Allah seringkali dengan sengaja, mungkin beberapa nggak setuju dengan kalimat ini, tapi saya mau kasih tahu saudara, Allah dengan sengaja mengizinkan kita ada dalam situasi yang terhimpit untuk menyatakan kepada kita pada akhirnya bahwa Dia menyertai kita. Saudara, penyertaan Tuhan itu akan kita betul-betul rasakan bukan ketika keadaan baik-baik saja. Penyertaan Tuhan itu akan benar-benar kita rasakan ketika keadaan sepertinya kita ini sendirian. Di mana kita memerlukan, di mana kita memerlukan penyertaan Tuhan. Kalau semuanya terjadi seperti baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang pergumulan yang cukup berat buat kita, tidak ada tekanan dalam kehidupan kita. Saudara, untuk kita berkata, Tuhan sertailah aku. Mungkin kalimat itu hanya akan menjadi kalimat-kalimat penghias doa kita, penghias saat teduh kita. Tapi ketika kita ada dalam lembah kekelaman, di situ kita benar-benar bisa menghayati bahwa Tuhan itu menyertai kita. Saudara, dari sudut pandang Mordekai, kalau kita melihat dari Mordekai, kita berpengharapan di dalam Tuhan bahwa orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan pasti akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita melihat dari kehidupannya Haman, kita tahu bahwa orang fasik sekalipun sepertinya ya diberikan kesempatan untuk menganiaya, untuk hadir dalam kehidupan orang benar dan coba untuk membuat kita mengalami sesuatu yang buruk. Tapi penganiayaan dan apa yang direncanakan oleh orang fasik itu tidak akan pernah berlangsung lama dan tidak akan pernah berhasil. Karena Tuhan selalu membela orang-orang yang dikasihinya. Saudara, saya dan saudara adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus berkata bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Imamat yang rajani. Kita adalah umat kepunyaannya. Kita adalah biji matanya Tuhan. Saudara, bukan karena kita melakukan segala sesuatu yang baik, tapi karena Tuhan memang mengasihi kita. Dan karena Tuhan memang menjadikan kita anak-anaknya. Sehingga tidak peduli apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara hari ini, saya ingin mengajak kita untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan.
Kalau kita lihat di dalam Ester pasal yang ke-8, di sana diceritakan bagaimana Tuhan meninggikan orang yang mengandalkannya. Tuhan meninggikan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, Mordekai yang awalnya direncanakan akan dibunuh, tapi pada akhirnya Mordekai diberikan kuasa. Bahkan apa yang dimiliki, kuasa yang dimiliki oleh Haman yang ingin menghabisi Mordekai, kuasa itu diberikan kepada Mordekai. Saudara, biarlah perenungan dari kitab Ester, khususnya cerita dari pasal 5 sampai dengan pasal 8 ini, mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita percayakan kepada Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Iman dan percaya kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Saudara, mungkin berlangsungnya sepertinya lama sekali untuk Tuhan menolong kita. Dan percayalah bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik. Percayalah bahwa Tuhan itu lebih tahu dari kita apa yang akan terjadi di hari esok. Haman mungkin tidak terpikirkan olehnya bahwa Raja Ahasveros akan memeriksa catatan-catatan tentang apa yang sudah terjadi sebelum itu. Mungkin Mordekai juga tidak mengetahui bahwa Allah sebenarnya sengaja membiarkan itu terjadi supaya Mordekai bisa ada di posisi yang baik. Tapi yang kita lihat di sini bahwa Tuhan itu menguatkan hati Mordekai. Tuhan memberikan kepada Mordekai semangat untuk dia terus berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara, seringkali di masa-masa sulit kita, saya percaya bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Nah, salah satu pekerjaan dari Roh Kudus adalah memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan. Bahkan dikatakan dia adalah penolong bagi setiap kita. Nah, saudara, di tengah-tengah keadaan kita yang terhimpit, saya percaya Roh Kudus selalu memberikan pertolongan. Roh Kudus selalu memberikan kepada kita pengharapan. Dan jangan pernah biarkan perkataan-perkataannya yang mungkin hadir di hati dan pikiran kita itu lewat begitu saja. Saudara, Roh Kudus itu selalu berbicara untuk encourage kita, untuk mendorong kita supaya kita mempermuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Salah satunya adalah Roh Kudus mendorong kita untuk kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, mempercayakan pengharapan kita kepada Tuhan. Roh Kudus mendorong kita supaya kita sabar dalam penantian. Roh Kudus mendorong kita supaya kita sabar dalam pengharapan kita akan pertolongan Tuhan di masa-masa yang sukar. Saudara, di tahun 2023 ini, di tahun di mana semua orang berkata tahun ini adalah tahun yang sulit, saya mengajak kita, mari kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Mari kita terus mengarahkan pandangan kita, iman kita kepada Allah kita, Allah yang hidup. Saudara, di awal khotbah tadi saya sampaikan buat kita bahwa Tuhan itu mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Kalau hari ini mungkin kita sedang berhadapan dengan situasi yang kurang baik dalam kehidupan kita. Saudara, kita kan tidak tahu kapan Tuhan akan menolong kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan menghadirkan kepada kita jalan keluar. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah lupa buat setiap kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah janji firman Tuhan. Itu bukan janji saya, saudara. Itu janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya mendorong setiap kita, biarlah kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Secara khusus di minggu-minggu ini, di bulan yang pertama ini, bulan Januari, di mana kita belajar tentang understanding the gift atau mengerti karunia-karunia Roh Kudus. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita sebagai penolong bagi setiap kita. Saudara, kata penolong itu sangat powerful buat kita. Saudara, apa yang diberikan Allah buat kita, Allah Tritunggal yang kita sembah, itu bukanlah sama dengan Allah yang ada di tempat yang lain. Dia tidak sama dengan kepercayaan atau dengan Tuhan yang lain. Saudara, kita diberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita, untuk menjadi penolong bagi setiap kita. Siapa Roh Kudus? Adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Kalau di tempat lain, ya mereka harus pergi ke tempat-tempat tertentu untuk mencari Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan mereka. Saya dan saudara orang percaya, di mana kita menemukan Tuhan? Tuhan ada di mana saja, bahkan Tuhan ada di dalam hati kita. Waktu kita datang berdoa, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Dan kalau kita menyadari betul bahwa Tuhan bersama dengan kita, bahwa kita menyadari betul bahwa Tuhan, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, maka saya yakin dan percaya kita akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, dalam masa-masa yang sulit dalam kehidupan ini. Saudara, biarlah perenungan kita hari ini menjadi kekuatan,
dan membangkitkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya berdoa supaya di tahun ini, saudara, setiap kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Setiap kita mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang berdoa untuk terobosan, untuk breakthrough di keluarga saudara. Ada yang berdoa untuk breakthrough di usaha saudara, di finansial saudara. Saya berdoa biarlah setiap kita mengalaminya tahun ini. Karena tahun ini kita ada dalam satu tahun yang diberikan tema, yaitu empowering grace, bagaimana anugerah Allah yang sempurna menjadi kekuatan bagi setiap kita. Saudara, biarlah kita menjadi orang yang berpengharapan seperti Mordekai, dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan menolong kita di waktu yang tepat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu bersama-sama. Hamba berdoa bagi umat-Mu dimanapun berada, Tuhan, apapun yang sedang menjadi pergumulan kami, aku berdoa biarlah Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kami. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Aku berdoa, Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, apapun yang sedang membuat kami hari-hari ini, mungkin kami sulit untuk mempercayai bahwa Engkau sanggup menolong kami. Tapi biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam kami memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah umat-Mu dimanapun berada. Aku berdoa Engkaulah jawaban bagi setiap kami. Roh Kudus terus berbicara bagi setiap kami, menjadi penolong yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih, pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sedikit pengumuman bagi kita bahwa hari Minggu ini bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Nah, maka ibadah di gereja kita akan dilakukan yang saya sebut mungkin Sunday Fellowship Service. Ya, kita akan menikmati ibadah dengan konsep yang berbeda hari Minggu ini. Saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara, yang tidak ada keluar kemana-mana, ya, saudara yang dapat datang untuk beribadah ke gereja. Saya mengundang setiap kita untuk beribadah secara onsite di gereja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin berhalangan karena ada acara keluarga, saudara bisa mengikuti ibadah melalui ibadah online, ya, melalui YouTube channel gereja kita. Tetap bergairah dengan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kita, karena Dia adalah Allah yang setia bagi saya dan saudara. Dialah Raja dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.